tidak ada pertanggungjawaban di sana. Oke Kak, satu lagi. Tadi kan Kak Ari bahas jasa EMKL. Jasa EMKL itu apa? Terus jasa EMKL itu nggak include ke harga forwarder atau shipping line ya Kak? Oke, jadi EMKL itu ekspedisi muatan kapal laut. Jadi sebetulnya gini, itu hanya istilah aja. Kadang forwarder itu sudah plus EMKL, sudah plus kargo dan lain sebagainya. Nah, makanya kita bisa langsung satu pintu ke forwarder aja, karena dia bisa biasa merangkap statusnya, status usaha. Jadi sepengalaman saya hanya ke forwarder aja, tapi beberapa bulan belakangan kita langsung hubungin shipping line untuk dapat jadwal kapalnya. Karena kan beberapa tahun ini kita agak sulit ya, jadi saya harus turun tangan sendiri untuk cari jadwal kapal ke shipping line. Jadi saya email marketingnya satu-satu. Nah, kemudian saya harus bikin 2 shipping instruction, satu ke forwarder, satu ke shipping line. Shipping line itu yang punya kapal ini ya, yang punya mother vessel-nya ini. Oke Kak, sama terakhir Kak, masalah packaging. Mungkin kan packaging memang sudah dibahas di materi sebelumnya. Nah, kebayangnya kita kan barang kita itu di dalam kontainer bisa sampai ke negeri tujuan itu kan bisa sampai 1 bulan ya. Dan kita nggak ada pengalaman bahwa ini harusnya divakum atau pakai karton, pakai karung. Nah, itu bisa discuss ke siapa ya Kak? Atau ke forwarder bisa kasih advice ke kita atau gimana Kak? Jadi kalau urusan packaging itu harus berdasarkan jurnal ya atau ilmu pengetahuan. Jadi kita bisa googling jurnal-jurnal tentang produk kita itu sebaiknya seperti apa handlingnya. Nah, itu yang pertama, bisa dengan cara itu. Kemudian cara yang kedua adalah kita diskusi dengan beberapa orang yang memiliki usaha yang sama dengan produk kita. Jadi dilihat, oh dia kalau plastik bisa tahan berapa, kita kemudian di vakum dapat bertahan berapa lama. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga biasanya itu permintaan buyer. Buyer itu mintanya yang seperti ini karena dia 10 tahun, 20 tahun dagang dengan Indonesia dengan packaging yang seperti itu yang paling aman. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat ini opsional, tapi forwarder saya rasa tidak mengetahui secara keseluruhan tentang packaging dari atau handling dari suatu produk. Jadi ini bisa juga didiskusikan ya, kalau beruntung dia bisa jawab, kalau enggak ya dia mohon maaf aja gitu kan. Tapi 3 cara ini bisa Kak Ari ini gunakan untuk cari tahu bagaimana packaging yang terbaik untuk produk dari Kak Ari ini ya. Oke Kak, kejawab semua, makasih. Oke, sama-sama. Apakah ada yang mau diskusi lagi, teman-teman? Apakah ada? Sebelum kita tutup nih. Sorry. Minggu depan meeting kita yang terakhir ya teman-teman. Jadi meeting materi yang terakhir itu soal korespondensi, soal kita akan bahas sedikit soal kontrak dagang dan yang lainnya. Jadi itu materi terakhir di meeting kita yang ketujuh. Nah, kemudian kita akan istirahat dulu selama 2 minggu. Kemudian kita akan ada full diskusi ya teman-teman, setiap 2 minggu sekali. Jadi sebulan 2 kali. Itu karena kita rasa teman-teman udah ngabisin semua materinya, jadi saatnya untuk betul-betul fokus di action ya teman-teman, di action terus pokoknya.
Jadi kita siapkan untuk kalau misalkan teman-teman dalam proses prakteknya ada sebuah kebingungan atau ketidakjelasan, bisa disampaikan di grup atau pada saat kita meeting ya teman-teman. Apakah ada yang mau bertanya atau diskusi ini? Tidak ada ya, aman ya. Oke, gimana? Itu ada yang nanya, Pak Dedi mau nanya tuh Kak Ari. Oh iya, halo. Oh ini di chat juga ada nih. Boleh dong Kak next konten yang tentang alur ekspor dari staffing hingga couple. Oke, nanti kita usahakan lah ya. Biasanya kalau misalkan kita di hari-hari menjelang staffing itu pasti nggak kepikiran apa-apa ya. Pasti udah capek, udah lesu. Ya, tapi nanti kita usahakan lah. Ada kesempatan lain waktu mungkin yang akan kita coba untuk bikin. Karena biasanya saya setelah staffing itu capek, biasanya udah tidur, istirahat, besoknya tidur lagi, istirahat paling nggak sehari 2 hari baru kerja lagi. Jadi nggak sempat untuk ke Surabaya untuk lihat gimana cara itunya, cara apa namanya, cara fumigasinya atau cara karantinanya dan lain sebagainya. Tapi insya Allah kita usahakan lah. Ya, ini ada 2 orang yang unmute tapi nggak ada suara. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Satu orang udah mute lagi. Masih agak bingung, ada yang jelas. Tapi pertanyaan dari Kak Arin cukup menjawab kebingungan saya masalah KAI. Oke, jadi kalau misal soal sistem kemudian mekanisme itu nggak perlu khawatir. Yang penting teman-teman di sini paham konsepnya, paham alurnya seperti apa, sehingga nanti ini memang soal pernah atau nggak pernah aja. Kalau misalkan nanti sudah mau menuju ekspor, ya nanti akan kebayang sendiri tentang meeting kita hari ini. Jadi nggak perlu khawatir, kebingungan itu biasa ya teman-teman. Apalagi soal gambaran, karena memang belum pernah melakukan. Itu nggak ada masalah, bukan masalah. Yang terpenting teman-teman paham secara konsepnya. Ini seperti ini, itu seperti itu, detailnya seperti ini, sehingga nanti kalau misalkan ada kebingungan, nanti teman-teman cara bisa menyelesaikan, oh saya harus menghubungi ini, saya harus menghubungi ini, kita bisa diskusi juga dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu Kak Neni ya. Jangan khawatir, saya juga dulu dijelasin panjang lebar cuma iya karena nggak kebayang. Kak ship by the invoice kita harus feeder vessel atau mother vessel. Nah itu kita harus mother vessel ya, tapi nggak ada keharusan sih. Saya dulu pernah pakai ditulis feeder vesselnya, tapi itu nggak masalah juga. Jadi mau feeder vessel atau mother vessel silahkan. Tapi kalau saran saya lebih baik mother vessel aja. Suara saya nggak ada Kak Mas, nggak ada Mas. Mas Agus Firman Tantowi nggak ada. Tak ada suaranya. Mungkin suara saya nggak ada, Mas, nggak ada. Mungkin bisa diketik atau mungkin bisa di reset.
apakah ada yang mau didiskusikan lagi teman-teman? Atau mungkin kita akhiri. Ini termasuk pertemuan ke-6, pertemuan akhir-akhir nih. Minggu depan kita pertemuan ke-7 yang terakhir. Jadi misal komunikasi kita sama forwarder dan buyer beres nih, dan barang mau berangkat ke pelabuhan tujuan itu biasanya ke pelabuhan tujuan biasanya komunikasi kita sama buyer apalagi mas? Oh nggak ada, jadi kita tinggal komunikasinya adalah ini udah selesai, udah dikirim, dokumen-dokumen sudah kami terima dan siap kami kirimkan kepada Anda. Biasanya kemudian saya kirimkan dokumen-dokumen seperti BL, kemudian COO, kemudian fitosanitary, kemudian sertifikat karantina, dan dokumen-dokumen lain kita akan kirim via DHL biasanya 3 hari kerja. Udah itu aja. Jadi kalau udah produk berangkat ya kita lebih tenang lah. Kita tinggal nunggu dokumen terbit. Setelah itu dokumen terbit baru kita kirim via DHL. Apakah ada lagi? Jam 4 berarti setengah 2, 3 jam lah ya. Terus kalau untuk sampel barang, untuk bayar berarti cukup ekspedisi pesawat aja biar mudah. Iya mas, jadi untuk sampel 1-2 kilo itu via penyedia jasa internasional aja, kurir internasional seperti Aramex, DHL, FedEx, IMS, dan lain sebagainya. Baik mas, terima kasih banyak. Maaf HP-nya nggak bisa ngomong. Ngeri juga kalau ada HP bisa ngomong. Nggak bercanda mas, garing ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang ingin didiskusikan teman-teman. 2 menit lagi ya, 2 menit lagi kita tunggu nih. Kalau emang nggak ada pertanyaan kita tutup. Kalau emang ada ya kita tunggu ya teman-teman. Jadi kita tunggu 1 menit lagi. Oke, jadi mungkin udah belum ada ya yang ingin ditanyakan, tapi nanti kalau misalkan teman-teman sudah berpraktek dan bertumbuh, berkembang setiap minggunya dan mau melewati apa yang kita meetingkan kali ini, pasti ada beberapa pertanyaan. Jangan sungkan untuk tanyakan di grup. Saya akan selalu standby di grup. Tapi mungkin saya ingin minta maaf kalau misalkan saya ada keterlambatan menjawab karena jam kerja biasanya saya juga ngawasin ya teman-teman, ngawasin produksi dan juga melihat keadaan daripada tim kita ya, tim terutama untuk marketing juga kita harus ada beberapa meeting juga. Jadi saya minta maaf kalau misalkan belum fast respon banget, itu saya minta maaf. Tapi insya Allah saya akan coba untuk selalu merespon ya, di atas jam 3 itu pasti insya Allah saya akan respon daripada pertanyaan teman-teman semuanya. Ini yang terakhir dari Mas Agus Firman Tantowi, boleh dong Mas rekomendasi forwarder Jatim? Sudah saya kirimkan di grup, namanya saya lupa ya, namanya ada Bu siapa gitu dari Yes Logistik ya, udah saya kirimkan kontaknya di grup.
Nanti tinggal dicari, kalau emang nggak ada ya saya kirim lagi lah, gampang. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di meeting kali ini. Semoga sukses semuanya, semoga ekspor ya tahun ini ya teman-teman. Kita betul-betul tinggal action. Karena kalau kita nggak action, kalau hanya menguasai teori aja ya kurang enak gitu. Kita nggak bisa mengaplikasikan gitu. Pasti ada gregetnya. Nah, semoga teman-teman juga bisa sukses, usahanya berkembang terus, apapun jalannya, apapun komunitasnya, apapun produknya. Jadi saya di sini hanya bisa support dan membantu teman-teman sedikit aja ya teman-teman. Mohon maaf kalau memang kurang optimal ya, kurang optimal. Terima kasih banyak bagi yang sudah hadir di meeting kali ini. Kita ketemu di meeting terakhir, meeting ke-7 kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.